Shalom semuanya. Selamat sore. Sekali lagi selamat sore. Baiklah, pada sore hari ini kita akan merayakan kelahiran Tuhan kita. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Sore hari ini, amin. Apa? Baik. Apa kabarnya? Luar biasa. Kalau saya bilang apa kabarnya, saudara bisa bilang luar biasa 3 kali, oke? Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Satu kali lagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Beri tepuk tangan. Baiklah, terima kasih untuk tamu-tamu yang ada. Saya akan membacakan susunan ibadah Raya Natal GSJPDI El Shaddai Home. Pertama, itu pembukaan. Kedua, kita ada ibadah. Ketiga, ada perayaan Natal, penyalaan lilin, persembahan pujian, persembahan drama. Yang keempat ada door prize. Yang kelima ada penutup. Untuk waktu selanjutnya, saya persilakan pada yang bertugas.
Kita sudah bergema, kita sudah bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta rembukan abadi Kristus Raja. Kita sudah bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Selamat sore Bapak Saudara. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Kita mau memulai ibadah Natal pada sore hari ini. Saya mohon Oma Itu dalam pembukaan. Terima kasih Bapak yang baik. Sebentar kami akan mulai acara ini dan ada ibadah, dan setelah acara demi acara Tuhan kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya penyertaan-Mu, kasih-Mu senantiasa Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kita mau siapkan hati kita. Karena Yesus baik, Yesus baik. Saya undang semuanya berbalik berdiri, kita mau puji Dia, Yesus baik. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik.
bagi Tuhan. Kami siap mau jamah Yesus. Kami berdoa, kami mau memulai ibadah Natal pada sore hari ini Tuhan. Roh jahat yang akan mengganggu kami usir di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom. Selamat datang untuk Bapak Ibu Saudara para undangan. Masih siap bagi berdiri? Masih kuat? Amin. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya.
Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena Tuhan sungguh baik, sangat baik buat kita, buat kehidupan kita. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Sayapmu, ku akan berlari di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu
kasih Allah Roh Kudus, Kau hadir di sini. Penuhi setiap kami Tuhan. Kami siap mendengar suara-Mu Roh Kudus. Pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan Yesus, sehingga bukan lidah bibir hamba-Mu yang berkata-kata, tetapi Engkau yang berkata-kata Roh Kudus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Persiapkan teduhkan setiap hati kami, sehingga setiap firman yang kami dengar dapat tertanam di dalam hati kami yang lembut. Biarlah firman itu yang berkata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, kita katakan sama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Tadi hujan Bapak Ibu Saudara ya? Waduh, saya tertekan Bapak Ibu Saudara. Waduh, Tuhan hujan Tuhan. Baru datang tadi pagi ya. Siangnya hujan. Terus saya bilang, kayaknya seingat saya tahun lalu juga begitu, seingat saya Bapak Ibu Saudara, kalau saya nggak lupa. Terus saya bilang, tenang Tuhan, hujan yang gede. Tapi nanti udah mulai ibadah, hujannya berhenti. Puji Tuhan, hujannya berhenti Bapak Ibu Saudara. Kemarin kita jam 6 ya, jam 6 sore Home Pusat Jakarta kita habis Natalan sudah selesai jam 9 kurang lebih. Saya istirahat bentar, tidur. Akhirnya jam 12 lewat jalan menuju ke sini Bapak Saudara. Puji Tuhan perjalanannya sangat amat lancar Bapak Saudara. Jadi tadi jam 7 pagi udah sampai di sini, bisa tidur sebentar Bapak Saudara. Sungguh sangat amat senang bisa bertemu Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Tema Natal kita tahun ini, kemurahan Allah nyata melalui juru selamat kita Yesus Kristus Bapak Saudara. Diambil dari Titus 3 ayat 4 ayat 6. Tema kita, dengan semangat Natal ini kita hidup bukan lagi hidup untuk diri kita sendiri, melainkan hidup untuk Kristus. Kenapa kemurahan Allah nyata Bapak Saudara? Kemurahan Allah nyata melalui Yesus Kristus Tuhan. Yang pertama, saking kemurahan Allah nyata di dalam kehidupan kita, Saudara, Tuhan berikan anaknya yang tunggal buat saya dan saudara, supaya harusnya kita mati bagi saudara, binasa di neraka, tapi melalui kematian anaknya yang tunggal Yesus Kristus, jadi kita nggak binasa bagi saudara. Jadi kemurahan Allah nyata dalam hidup kita pertama karena Tuhan telah menganugerahkan anak yang tunggal buat saya dan Bapak Ibu Saudara. Untuk apa Bapak Saudara? Untuk memperoleh keselamatan Bapak Saudara. Kita manusia nggak bisa menyelamatkan kita diri sendiri Bapak Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, kalau kita punya anak kecil Bapak Saudara, udah bisa ngomong lah kita bilang ya. Anak kecil kalau ditanya dia takut, dia bisa bohong Bapak Saudara. Benar nggak Bapak Saudara? Kamu ini ya? Enggak. Kan anak saya yang ketiga Edward baru 6 tahun kurang lebih ya. Tidak diajarin bohong Bapak Saudara, tapi dia bisa bohong. Kenapa Saudara? Ada namanya dosa alam yang dibawa dari keturunan Bapak Ibu Saudara. Tidak diajarin bohong, tapi dia bisa bohong ya kan? Makanya kenapa manusia nggak bisa menyelamatkan diri? Kenapa di saat manusia lahir ke dunia, manusia sudah terbawa oleh dosa dari keturunan Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Diperlukan sesosok seorang pribadi yang berasal dari atas, dari sorga, turun ke bumi ini untuk menyelamatkan saya dan saudara. Itulah ya kan, Tuhan kita Yesus Kristus, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Allah mengaruniakan anak yang tunggal buat saya dan saudara, sehingga kita tidak binasa. Kenapa kemurahan Allah nyata dalam hidup kita Bapak Saudara melalui Yesus Kristus Tuhan? Karena Tuhan ingin memberikan keselamatan Bapak Saudara untuk saya dan saudara. Dan subtema kita, dengan semangat Natal ini kita hidup bukan lagi hidup untuk diri kita sendiri, melainkan hidup untuk Kristus. Tadi saya udah izin sama Ibu Gembala, Bapak Ibu Saudara, saya minta bangku. Buat apa ini bangku ya Bapak Saudara? Kalau subtema kita tahun ini kan bilang dengan semangat Natal ini kita hidup bukan lagi hidup untuk diri sendiri, melainkan hidup untuk Kristus. Kalau dulu Bapak Ibu Saudara, kalau dulu kita hidup untuk kita Bapak Saudara. Kalau ibarat kata ini kursi adalah kehidupan kita Bapak Saudara. Kita hidup untuk kita Bapak Saudara. Ini masih bagus Bapak Saudara. Duduk Bapak Saudara. Saya mohon maaf Bapak Saudara, yang mohon maaf ya kan saya berdiri. Kalau kita hidup seperti ini Bapak Saudara, ini kursi menandakan kehidupan kita Bapak Saudara. Kita berdiri dengan angkuhnya, kita berdiri dengan sombongnya, kita berdiri dengan hebatnya.
Kita merasa kita loh Tuhan atas hidup kita. Kursi menandakan kehidupan saya dan saudara. Siapa yang berdiri di kursi ini, Bapak Saudara? Keangkuhan kita, kesombongan kita, kehebatan kita, kepintaran kita, relasi kita, semuanya yang kita banggakan di dunia ini, itu yang menguasai kehidupan saya dan saudara. Tapi melalui tema Natal tahun ini bukan hidup kita lagi. Kalau dulu kita yang berdiri di sini, Bapak Ibu Saudara, kalau dulu kita yang berdiri di sini, izinkanlah Tuhan yang berdiri di sini. Kita yang ada di sampingnya, malah kalau bisa kita di sebelahnya, Bapak Ibu Saudara. Kita adalah seorang hamba, Bapak Ibu Saudara, hamba Tuhan, hamba Allah yang melayani Allah. Biarlah kehidupan kita Tuhan yang bertata, Tuhan yang memegang kendali hidup kita. Sehingga nyata kemurahan Allah dalam hidup kita. Bukan kita lagi yang hidup dalam hidup ini, tapi biarlah Tuhan yang besar dalam hidup ini. Tapi kadang kala Bapak Saudara, susah Bapak Saudara. Maksudnya susah, kita manusia melihat yang nyata. Kenapa saya bilang itu? Kita manusia melihat yang nyata. Kita nggak melihat ada Tuhan, ada Allah dalam kehidupan kita, dalam hati kita. Jadi dengan mudahnya kita menggeser kehidupan posisi Allah dalam kehidupan kita dengan kita. Kenapa? Karena nggak ada Allah. Kita nggak menghargai. Kita nggak menganggap, kayaknya Tuhan nggak ada, kan? Kayaknya Allah nggak ada dalam hidup kita ini. Biarkan saya sendiri yang memegang kendali kehidupan saya. Saya mampu kok, saya bisa kok, saya orang pintar. Tapi melalui semangat Natal tahun ini, Bapak Saudara, izinkan saya meminta kepada Bapak Saudara, izinkan Allah yang memimpin kendali kehidupan saya dan saudara. Jangan biarkan kedagingan kita, keegoisan kita yang ingin menguasai kursi kehidupan ini, tata hati yang harusnya Tuhan didahulukan di dalam kehidupan kita. Tapi kita yang ingin berlaku sebagai Tuhan dalam kehidupan ini, Bapak Saudara. Jadi hidup kita bukan hidup kita lagi berbicara tentang apa semua tujuan, cita-cita, prioritas dalam hidup saya dan saudara. Bukan berbicara tentang saya lagi, Saudara, tapi berbicara tentang Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan ini buat saya dan saudara? Jadi segala apapun yang kita inginkan, ambisi yang kita inginkan, kita harus tunduk takluk, Bapak Ibu Saudara, di bawah kaki Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Makanya Tuhan berkata, hidupku bukanlah hidupku lagi. Rasul Paulus berkata, Bapak Saudara. Siapa Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara? Seorang rasul yang bagi saya luar biasa, Bapak Saudara. Seorang rasul yang sangat amat pintar, Bapak Saudara. Pintar dalam hal apapun, dalam hal bidang keagamaan, dalam hal bidang militer, dalam hal bidang kerohanian dan sebagainya. Tapi semenjak dia bertemu dengan Tuhan secara pribadi, Bapak Saudara, hidup yang dia dikuasai sepenuhnya oleh seorang Paulus yang luar biasa pintarnya. Tapi di saat dia bertemu pribadi dengan Yesus Kristus Tuhan, dia turun ke singgasana kehidupannya, Bapak Saudara. Dia ada di samping Tuhan. Atau tadi yang saya bilang ya kan, dia menjadi seorang hamba ya kan. Seorang hamba itu adanya posisinya itu rendah, Bapak Saudara. Kadang kita ya kan, menegur ke diri kita sendiri. Kadang kita merasa sebagai hamba Tuhan itu kita merasa wow, Bapak Saudara. Padahal seorang hamba Tuhan itu adalah kesetnya Tuhan, Bapak Saudara. Seorang hamba Tuhan adalah seorang pelayannya Tuhan. Seorang hamba Allah adalah seorang budaknya Allah, Bapak Saudara. Pelayan sekarang sangat amat bagus, Bapak Saudara. Tapi kalau zaman dahulu seorang budak, Bapak Saudara, benar-benar nggak ada apa-apanya, Bapak Saudara. Nggak ada spesialnya, nggak ada uangnya, nggak ada apa-apa. Itulah kita, Bapak Saudara, hamba Allah ya. Seorang budak Allah ya, apapun yang kita lakukan hanya untuk menyenangkan sang tuannya, sang majikannya, Bapak Saudara. Jadi saya undang Bapak Ibu Saudara pada sore hari ini. Kalau dulu ya kan, kehidupan kita yang pegang. Saya rindu ya kan, di sore hari menjelang malam hari ini, serahkan kendali hidup kita kepada Tuhan, Bapak Saudara. Kemurahan Allah telah nyata buat saya dan saudara.
Dia telah serahkan anaknya buat saya dan saudara. Dia yang sedang bertata di sini, Bapak Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara merasakan ada Tuhan, ada Allah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, maka Bapak Ibu Saudara akan bertindak hati-hati dalam menjalani kehidupan ini, Bapak Saudara. Kalau dilihat dari sudut pandang manusia kita seharusnya begitu menggairahkan baca surat cinta Tuhan. Kenapa? Kita ingin tahu Tuhan mau apa sih dalam hidup saya? Tuhan mau apa hari ini buat saya kan? Apa sih yang mau Tuhan perbuat dalam hidup saya? Maka Filipi 3 berkata, satu-satunya yang saya inginkan ialah supaya saya mengenal Tuhan dan mengalami kuasanya yang menghidupkan Tuhan dari kematian. Yang lebih dasarnya selanjutnya, saudara, saya ingin turut menderita dengan Dia. Waduh. Seberapa banyak dari kita yang kalau diajak senang pasti pada mau. Yuk makan-makan, wow, sangat semua pada mau. Ya. Tapi yuk sama-sama susah ya kan. Tapi saya yakin ya kan jemaat di sini semuanya sama-sama ingin susah dengan Bapak Ibu Gembala ya. Sama-sama melayani bersama Bapak Ibu Gembala ya. Karena kami anak-anaknya di Jakarta paling jauh dibandingkan Bapak Ibu Saudara dengan mami papa kami, Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan terlalu sayang buat mami dan papa sehingga Tuhan kirimkan jemaat yang luar biasa, pelayan-pelayan yang luar biasa yang menopang pelayanan mami papa sehingga di sini dapat berjalan dengan baik, Bapak Ibu Saudara. Saya ingin turut menderita dengan Dia dan menjadi sama seperti Dia dalam hal kematiannya. Berbicara soal kematian, berbicara soal kematian keinginan daging saya dan saudara. Nggak gampang, saudara, nggak gampang. Tapi bisa nggak? Bisa ya kan? Selama kita mau, Bapak Saudara. Kita hidup masih menggunakan daging, saudara. Ada di sini yang menggunakan plastik kita. Saudara, ibu-ibu habis oplas kita oplas plastik. Kita masih pakai daging, Bapak Saudara. Masih pakai daging. Tapi nggak apa-apa, Bapak Saudara. Matikan kedagingan kita, Bapak Saudara. Sesuatu yang ingin dihormati, sesuatu yang ingin dihargai, sesuatu yang ingin diakui, sesuatu yang enak bagi daging kita. Matikan kedagingan kita, Bapak Saudara. Susah Bapak Ibu Saudara. Memerlukan waktu seumur hidup, Bapak Ibu Saudara, untuk mematikan keinginan daging, karena kita masih hidup di dalam daging. Enggak langsung instan ya kan? Tweet, hari ini berdoa, besok langsung jadi malaikat. Enggak, Bapak Saudara. Tapi hari demi hari, proses demi proses, Tuhan izinkan untuk mematikan kedagingan kita sehingga kita mengalami kematian terus menerus. Sehingga kita mengerti arti sebenarnya kematian bagi daging kita itu apa, Saudara. Di 1 Yohanes 1 ayat 1 Yohanes 1 pasalnya 1 Yohanes 1 pasal 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berkat kemurahan Allah yang nyata dalam Yesus Kristus Tuhan, Bapak Saudara, jika kita mengaku dosa kita kepada Tuhan kita, maka Tuhan kita ialah setia dan adil, Bapak Saudara. Apapun dosa kita, Bapak Saudara, gak ada manusia yang sempurna, Bapak Saudara. Ada di sini yang gak pernah melakukan dosa sepanjang hidupnya. Saya mau belajar, Bapak Saudara. Nggak ada, Bapak Saudara. Kita semua manusia pernah melakukan dosa. Tapi bukan itu yang dilihat Tuhan ya. Kalau salah perbaiki, kalau gagal coba lagi. Terus, Bapak Saudara. Terus dengan hidup ini adalah perjalanan, hidup ini adalah pertandingan. Kalau saya bisa bilang dari lahir kita ada di sini, kita jatuh, Bapak Saudara, kita bangun lagi. Jatuh, kita bangun lagi. Boleh nggak? Duduk, merenung sebentar dan sebagainya. Boleh Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita manusia? Nggak salah Bapak Saudara. Tapi udah itu bangun lagi Bapak Saudara. Jalani hidup ini terus ya kan. Sampai kita menuju garis akhir kita Bapak Saudara. Sampai kita menemukan, oh tujuan hidup saya apa di dalam dunia ini ya. Jadilah seorang ayah, jadilah seorang bapak yang bertanggung jawab buat keluarga, bagi istri dan anak. Jadilah seorang suami yang taat dan setia bagi istrinya. Jadilah istri yang mengasihi, yang tunduk kepada suaminya, yang menghormati pada suaminya. Jadilah anak yang taat, yang patuh pada orang tuanya. Begitu indah Bapak Saudara hidup ini kalau kita menemukan destinasi kehidupan kita, tujuan hidup kita dalam hidup ini. Apa sih mau Tuhan dalam hidup kita ya kan?
Dan saudara lakukan itu ya kan, dengan ketekunan Bapak Ibu Saudara. Sehingga Tuhan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang tadi saya bilang Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan mengampuni segala dosa kita Bapak Ibu Saudara. Apapun itu Bapak Ibu Saudara, dosa Bapak Ibu Saudara, Tuhan nggak lihat, Tuhan nggak pandang Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan kita adalah Maha Pengasih. Allah adalah kasih, kasih itu Allah sendiri. Dan kita mengaku kita adalah anak-anak Allah. Maka sudah seharusnya hidup kita menunjukkan kasih Allah dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa bilang sama orang lain, saya anak Allah ya, tapi kehidupan kita nggak mencerminkan kasih. Saya bingung Bapak Saudara, Allah mana yang kita sembah sehingga kita nggak menunjukkan kasih dalam kehidupan kita. Tanda terutama yang harus kita miliki sebagai anak Tuhan adalah kita mempunyai kasih Bapak Saudara. Di saat Bapak Ibu Saudara mempunyai kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kita, maka kasih itu akan terlihat di sekeliling kita Bapak Ibu Saudara. Maka kasih itu akan terpancar, terang akan terpancar Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah kegelapan. Begitu pula juga kasih kita Bapak Ibu Saudara. Di saat kita mempunyai kasih Tuhan yang begitu, kalau kita bilang kita tuang air sampai luber Bapak Ibu Saudara, maka aliran air kasih itu akan berdampak di sekitar kita, saudara. Maka yang pertama kita harus lakukan, kita penuhi diri kita dengan kasih Allah. Kita minta Tuhan penuhi kami dengan kasih itu, sehingga di saat kasih Allah berkelimpahan, berluber di dalam kehidupan kita, maka sekeliling kita akan menikmati kasih Allah dalam kehidupan kita. Sehingga orang akan melihat ya kan, ada Allah yang hidup di dalam kehidupan kita. Ada Allah yang benar-benar nyata, ada Allah yang benar-benar penuh kasih dalam kehidupan kita. Di 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu sesungguhnya, yang baru sudah datang. Yang tadi saya bilang Bapak Saudara, siapa yang ada di dalam Kristus, saya dan saudara. Kalau dulu kita berdiri di bangku kehidupan kita, firman Tuhan berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama kita sudah berlalu Bapak Ibu Saudara. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Biarlah Kristus yang baru datang mengisi kursi kehidupan Bapak Ibu Saudara. Biarlah Kristus di dalam suasana Natal ini, Dia yang telah lahir ke dunia ini, Dia lahir di dalam hati saya dan saudara. Biarkan Tuhan besar dalam hati Bapak Ibu Saudara. Biarkan Tuhan yang memegang kendali di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Bukan kita lagi Bapak Ibu Saudara, hidupku bukanlah aku lagi. Nggak mudah yang tadi saya bilang bisa nggak? Tapi bisa Bapak Ibu Saudara. Memerlukan proses Bapak Ibu Saudara. Serahkan proses kehidupan ini Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan yang akan memimpin kita kepada kesempurnaan Bapak Ibu Saudara. Di Galatia 5 ayat 22, pasti Bapak Ibu Saudara yang sering baca, sering dengar. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini yang tadi saya bilang Bapak Saudara, kalau Tuhan ada di kita, di dalam hati kita, biarlah buah roh yang di dalam kita itu Bapak Ibu Saudara miliki. Apa itu buah roh ya kan? Harus ada kasih. Apa yang lagi? Harus ada sukacita Bapak Ibu Saudara. Begitu pentingnya Bapak Ibu Saudara mempunyai sukacita, karena firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Penting loh Bapak Ibu Saudara buat orang yang sakit Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya bisa bilang begini? Karena saya mengalami, ya pasti Bapak Ibu Saudara juga pernah sakit. Tapi di saat kita memperkatakan hal-hal yang positif, hal-hal yang menguatkan diri kita sendiri, itu meningkatkan imun kita, saudara. Saya sehat, saya diberkati, saya kuat, saya dipelihara Tuhan, saya disayang Tuhan. Kata-kata, kalimat-kalimat yang membangun iman kita, saudara, itu akan menguatkan imun tubuh kita, saudara. Kan hari-hari ini sedang kencang-kencangnya tentang memakai masker ya saudara. Tapi ya puji Tuhan, semua yang hadir di sini sehat-sehat dan diberkati Tuhan. Amin saudara.
Karena terlihat muka-muka yang penuh dengan sukacita, muka-muka yang penuh dengan kegembiraan, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Dari hati yang gembira itu meningkatkan imun Bapak Ibu Saudara ya. Dibandingkan Bapak Ibu Saudara sedih, belum sakit juga penyakit udah numpuk Bapak Ibu Saudara. Tapi sama Bapak Ibu Saudara selalu cheers gitu. Kalau saya lebih mudah lebih mudah ya tertawa gitu bisa. Kenapa? Karena dalam hidup saya kalau saya nangis emang membuat hidup saya lebih baik kan enggak. Jadi saya berusaha ya ketawa aja gitu kan. Jadi orang nggak tahu ya kan ini sih jadi lagi susah atau apa ya, pokoknya selalu tertawa gitu. Karena saya tahu ya kan di saat saya tertawa saya belajar ya kan bahwa itu menguatkan saya, bahwa hati yang gembira ya kan itu adalah obat bagi saya sendiri ya kan. Dan di saat saya tertawa dengan harapan sekitar saya, atmosfer sekitar saya akan merasakan sukacita yang saya lakukan Bapak Ibu Saudara. Jadi buah roh ialah kasih, yang kedua sukacita, yang ketiga damai sejahtera. Ini Bapak Ibu Saudara yang mahal harganya Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera. Begitu banyak orang yang mempunyai uang Bapak Ibu Saudara untuk mencari damai sejahtera Bapak Ibu Saudara. Kalau mencari kesenangan banyak, mencari kenikmatan banyak dan bisa ya kan gitu kan. Tapi mencari damai sejahtera hanya ada di dalam Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya bilang gitu? Kalau damai sejahtera hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang berduit, maka Bapak Ibu Saudara nggak bakal membaca suatu berita bahwa banyak orang-orang yang berduit, orang-orang yang terkenal, artis-artis yang terkenal yang punya uang, waduh banyak yang minta ampun ya, dia depresi, dia bunuh diri Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena dia tidak menemukan damai sejahtera dalam kehidupannya. Dia menemukan kegembiraan hanya hari itu ya kan. Setelah besoknya lagi dia berduka lagi. Dia menemukan namanya kenikmatan, tapi setelah besoknya lagi dia berduka lagi. Makanya dia depresi begitu. Oh hidup begini-begini terus ya kan. Dia mencari kan dengan segala uang yang dia punya ya kan, dia pengen beli. Gimana ya? Saya mau senang dia kan, senang dia dapat ya, tapi besoknya lagi kok sedih lagi ya. Senang lagi kok besok hampa lagi ya. Karena nggak ada namanya damai sejahtera bisa. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara lihat orang-orang yang biasa-biasa saja, malah kita bilang ada yang di bawah kecukupan ya, tapi hidupnya damai aja Saudara. Makan sekali damai aja. Kenapa? Ada Tuhan dalam hatinya Saudara. Ada Allah dalam hatinya. Itu yang Tuhan berjanji ya. Aku akan memberikan damai sejahtera. Aku akan meninggalkan damai sejahtera-Ku di bumi ini ya, yang tidak akan kita temui ya selain hanya di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan Bapak Saudara. Apalagi buah roh selanjutnya selain damai sejahtera, kesabaran Bapak Saudara. Begitu sulitnya kesabaran Bapak Saudara. Kenapa saya bilang begitu sulitnya? Kadang saya berdoa begini, Tuhan berikan saya kesabaran. Secara nggak langsung Tuhan kirim orang-orang yang buat kita jengkel loh Saudara. Padahal itu permintaan kita, Tuhan berikan saya kesabaran itu. Kan tadi saya bilang, hidup ini proses, nggak langsung Tuhan berikan kesabaran langsung kamu jadi orang tersabar. Enggak. Tuhan kirim sekeliling kita orang-orang yang menjengkelkan kita. Tuhan kirim orang-orang yang bikin kita pengen buat melatih kesabaran kita Saudara. Tapi di saat kita udah melewati itu ya, kita bertahu, oh iya Tuhan ya, Tuhan telah berikan saya kesabaran Saudara. Tapi saya yakin yang terlihat wajah-wajah di sini orang-orang yang penuh dengan kesabaran. Amin Saudara. Selanjutnya adalah kemurahan Saudara. Sesuai dengan tema Natal BPN kali ini kan kemurahan Allah. Kemurahan kalau di manusia kemurahan itu seperti kebaikan Saudara. Kemurahan, kebaikan hampir sama. Tapi bagi Allah, kemurahan Allah yang tadi saya bilang ya, Tuhan berikan kemurahannya loh Bapak Saudara, supaya saya dan saudara beroleh keselamatan yang kekal Bapak Saudara. Luar biasa kemurahan Allah Bapak Saudara. Kadang saya pikir Bapak Saudara, kita tipe kayak begini kok Tuhan mau ya selamatin saya dan saudara. Terus saya baca ya kan Alkitab, terus saya baca ya kan, saya temukan begini Bapak Saudara. Tuhan gak menginginkan saya dan saudara, semua manusia yang ada di bumi ini binasa, apapun jenis agamanya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang super aman, baik Bapak Saudara.
Ia menerbitkan matahari bagi semua orang. Ia menurunkan hujan bagi orang baik dan orang yang salah, bagi orang benar atau orang yang tidak benar. Dan Tuhan tidak menginginkan satu pun manusia di bumi ini binasa. Makanya Tuhan kirim anaknya itu buat saya dan saudara untuk percaya kepadanya. Begitu dahsyatnya kasih Tuhan buat saya dan saudara. Begitu nyata kemurahan Allah buat saya dan saudara. Harusnya kita gak layak menerima kemurahan Allah, tapi melalui Yesus Kristus Tuhan, Dia layakkan sehingga kita menikmati kemurahan Allah, saudara. Selanjutnya kebaikan. Selanjutnya kesetiaan. Nah, yang paling susah kesetiaan nih, Bapak Saudara. Karena firman Tuhan berkata, orang baik banyak, Bapak Saudara. Tapi orang yang setia, siapa yang dapat menemuinya? Tapi saya yakin, Bapak Saudara, kita semua di sini adalah orang-orang yang setia. Setia menanti kedatangan Tuhan sampai yang kedua kalinya. Sambil setia kita melayani Tuhan dengan segala apa yang kita punya, kita mau berikan kepada Tuhan kita, saudara. Kelemah lembutan bukan yang begini-begini misalnya. Kamu bukan itu. Kalau ini lemah gemulai. Kalau lemah lembut itu ya lemah lembut, saudara ya. Apapun yang orang keraskan, apapun yang orang lakukan gak enak, kita berusaha dengan lemah lembut. Ya Tuhan ya kan, ini yang terbaik buat kita ya kan. Belajar lemah lembut, karena Yesus berkata, belajarlah daripadaku, aku ini rendah hati dan lemah lembut. Gitu. Yang selanjutnya adalah penguasaan diri. Nah ini juga gampang-gampang susah kalau bisa penguasaan diri. Kenapa? Penguasaan diri itu sesuatu yang apa ya? Waduh, sesuatu yang benar-benar. Kalau saya lemahnya di penguasaan diri di berkendara, Bapak Saudara. Saya orangnya apa ya? Ya dibilang sabar, dibilang nggak sabar. Jadi kadang kalau naik mobil pengennya gitu. Pengen secepat mungkin, pengen secepat mungkin lah, Saudara. Jadi kadang penguasaan dirinya di membawa mobil kurang. Tapi di situ kadang saya belajar. Tuhan, hari ini saya mau belajar bawa mobil tanpa melanggar peraturan lalu lintas. Kadang bisa, Saudara, kadang juga enggak, Saudara. Tapi ya itu yang tadi saya bilang, hidup ini butuh proses, Saudara. Enggak masalah seberapa pun Bapak Ibu Saudara gagal, tapi setidaknya Bapak Ibu Saudara mau belajar untuk mencoba lagi. Enggak masalah seberapa Bapak Ibu Saudara jatuh bangun lagi, Bapak Ibu Saudara. Terus semangat menjalani hidup ini, Bapak Saudara. Firman Tuhan yang terakhir saya ambil dari Yakobus 2 ayat yang ke-22 berkata, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Banyak orang berkata, Bapak Saudara, saya percaya kepada Tuhan dan saya akan selamat. Tapi firman Tuhan hari ini berkata, iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, Bapak Saudara. Dan perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Di saat kita bilang saya percaya kepada Tuhan, Yesus menjadi juru selamat dalam hidup saya, maka langkah selanjutnya yang harus saya dan saudara lakukan ialah buktikan melalui perbuatan Bapak Ibu Saudara. Tunjukkan buah roh dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Maka orang akan melihat iman kita kepada Tuhan kita sempurna. Tapi kalau kita hanya mengucapin di mulut doang saja, tetapi kita nggak melakukannya, Bapak Ibu Saudara, maka orang akan bertanya-tanya, kok begitu ya anak Tuhan ya? Anak Tuhan tapi kok kelakuannya tanda kutip, anak Tuhan kelakuannya minus dan sebagainya. Jangan, Bapak Saudara. Saya sering bilang sama orang ya, Tuhan kita itu maha sempurna, Tuhan kita itu maha kasih, Tuhan kita itu nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Tapi kadang kita, anak-anak Tuhan, yang sering mencoreng, yang sering memalukan nama Tuhan kita dengan perbuatan kita, dengan perkataan kita. Kita sering mengaku, saya anak Tuhan, tapi perbuatan kita nggak serupa dengan Tuhan kita. Saya anak Bapa, tapi perbuatan kita nggak serupa dengan Bapa kita. Jadi pada sore hari menjelang malam hari ini, Saudara, saya rindu, Bapak Saudara, bagi setiap kita yang sudah menerima Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat dalam hidup kita, biarlah Tuhan
yang bertata dalam kehidupan kita. Terakhir saya praktekkan Ibu Saudara, biar Bapak Ibu Saudara buat merenung di rumah. Ini adalah kursi kehidupan saya dan saudara. Kalau dulu saya dan saudara yang berdiri di kursi ini, pada malam hari ini saya mohon Bapak Ibu Saudara, tinggalkan manusia lama Bapak Ibu Saudara. Izinkan Tuhan yang berdiri di kursi kehidupan ini Bapak Ibu Saudara. Tadi yang saya bilang, Tuhan gak kelihatan Bapak Ibu Saudara. Tapi di saat Bapak Ibu Saudara percaya bahwa saudara menyerahkan kursi kehidupan ini kepada Tuhan, biarlah Dia yang berperkara dalam kehidupan saya dan saudara. Kita semua adalah hamba Allah, hamba yang dipakai untuk masuk pekerjaan Tuhan ya Bapak Ibu Saudara. Kita melakukan apapun semuanya untuk kemuliaan Tuhan kita, sehingga kita dapat berkata, Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan, keperkasaan, kedahsyatan, kenikmatan hanya bagi Tuhan saja. Saya undang singer WL untuk ke depan dan nyanyikan lagu yang tadi bersaudara. Biar dengan semangat Natal tahun ini bagi saudara, benar-benar kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan yang merupakan satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Berkatakan besertaku, Amin. maka kuat roh dan jiwaku. Amin. Benar Tuhan. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan. Hanya menantikan Kau Tuhan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayapmu ku akan Terbang tinggi di tengah badaimu. ku tak bergerak. Kami tak akan menyerah Tuhan. Kau kekuatan Hanya Tuhan satu-satunya kekuatan kami. Hanya Tuhan satu-satunya perlindungan kami. Satu-satunya pertolongan kami di tempat yang maha tinggi. Allah yang maha kuasa yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Hanya Tuhan yang kami nantikan. Hanya Tuhan yang kami sembah dalam hidup kami.
Amin. Benar, Bapa. bagiku, pertolonganmu di tempat Malam ini ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayangmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak bergerak, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Permohonanku di tempat ramah ini, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku. Padamu kau ku nantikan, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku. Padamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas malam hari yang Tuhan berikan Bapa buat kami semua Tuhan. Izinkan Bapa pada malam hari ini Tuhan, biarlah Engkau yang bertata dalam hidup kami. Biarlah kami dapat berkata, hidupmu bukanlah aku lagi, tapi biarlah Tuhan yang hidup dalam kami. Biarlah Tuhan yang bertata dalam hidup kami, dalam hati kami. Biarlah Tuhan yang memegang kendali atas hidup kami. Biarlah Tuhan yang menjadi juru selamat dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami bila selama ini kami mengandalkan kekuatan kami mengandalkan kemampuan kami mengandalkan kehebatan kami mengandalkan kekayaan kami mengandalkan apapun yang kami punya. Ampuni kami Bapa, ampuni kami Tuhan Yesus. Kami rindu di malam Natal ini Tuhan, Kau lahir dalam hati kami, Kau besar dalam hati kami, Kau bertata dalam hati kami, sehingga orang melihat ada Tuhan yang hidup dalam hidup kami, sehingga orang akan melihat Engkau Bapa, Allah yang penuh kasih, terpancar dalam hidup kami, anak-anak Allah. Pakai setiap kami anak-anak Bapa, pakai setiap kami, sehingga hidup kami dapat menjadi berkat, dapat menjadi terang, dapat menjadi dampak dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kau baik, sungguh baik. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu. Biar firman ini tertanam di dalam hati kami, dalam-dalam, dan biarlah firman yang akan bertata, dan biarlah firman yang akan menguasai seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Allahku. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat pendeta Edi yang telah memberikan firman Tuhan bagi kita. Diberkati untuk firman Tuhan. Amin. Kita mau menyalakan ini, kita mau nyanyikan Malam Kudus. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri.
Kudus di langit bertaburan, bintang gemilang terang derajat kini sinar pengharapan yang dinantikan sekarang benar, dan bangsa yang beroleh harap menyelamatkan dan kini merekam. Mari sujud, jangan hidup malaikat melakukan malam Kristus lahir. Untuk lilin yang pertama, saya minta Bapak Pendeta Edi untuk menyalakan. Terang untuk lilin yang kedua, saya minta untuk Ibu Angel. Dan bangsa yang telah beroleh harap melihat wajah kini merekam. Untuk lilin yang ketiga, Ibu Tri Andriani dari Kementerian Agama. Hidup malaikat untuk lilin selanjutnya, Bapak Eke, yaitu Bapak Andi, yang silakan.
persilahkan. Tiba waktunya kita mau mempersembahkan berkat kita buat Tuhan. Kita mau berdoa dulu. Sungguh kami ucap syukur Tuhan buat lawatan sepanjang hari ini. Tiba saatnya kami akan mempersembahkan apa yang kami punya Tuhan. Biarlah bisa memperluas kerajaan-Mu ya Yesus. Dan Kau berkati Tuhan orang yang belum bisa memberi Tuhan. Biarlah Kau berkati Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan. Haleluya. Amin. Kesaksian dari adik kita dari Jakarta, Edward. Saya persilahkan. Selalu indahnya takdir.
menyambutmu Tuhan, seperti panas kemenyan kebun, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasihmu, kasihmu lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku rasakan selalu, selalu indahnya Engkau di hatiku. Bersama paduan suara surgaku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi. Dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal akan berarti tanpa kasihmu, kasihmu lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku rasakan selalu, selalu indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Hebat sekali ya saudara Edward. Kita mau dengarkan lagi dari kakaknya ya. Ya, Kimber ini. Ayo Kim, semangat Kim. Bila terbawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara yang indah, sorak kebenaran. Gloria, Gloria, persatuan ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, persatuan ditinggikan di atas Gloria. Bersama memuji-Mu Tuhan, satu suara menyanyikan suatu kebenaran. Gloria, Gloria, persatuan ditinggikan di atas segala. Saudara, tanpa memakai kursi ini saya hanya membayangkan, saya merasakan Tuhan ini. Betapa Tuhan luar biasanya dalam hidup saya. Dari harusnya tidak ada hari ini, tapi Tuhan buat ada hari ini bagi saudara. Tadi saya baru bilang sama salah satu jemaat yang pas saya jemput. Saya bilang bersyukur Bu ya kan, bisa ada hari ini di sini. Ya. Semua karena belas kasihan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan.
Kenapa saya bilang gitu? Ya karena kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, nggak ada kita hari ini, saudara. Itu jeleknya manusia, Bapak Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa bangun tidur pagi dengan tubuh yang sehat. Bagi orang sehat biasa, saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara tanya bagi orang yang sakit, itu sangat berharga, Bapak Ibu Saudara. Kenapa kalau saya bilang Tuhan terima kasih, Tuhan saya bisa bangun dengan sehat. Saya merasa bersyukur banget sampai menyampaikan air mata. Karena saya merasakan pada sakit itu nggak enak, Bapak Ibu Saudara. Selama berbulan-bulan ya, dokter bilang Bapak stres. Sembuhnya gimana ya kan? Ya Bapak stres intinya ya kan. Akhirnya bagaimana saya bisa sembuh dari sakit saya? Saya datang ke Tuhan saya, Bapak Ibu Saudara. Saya bilang, Tuhan saya nggak mampu. Saya tahu hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan saya. Dan puji Tuhan akhirnya saya sembuh, saudara. Itu tentang kesehatan, Bapak Saudara. Kalau kita berbicara tentang pikiran yang sehat, Bapak Ibu Saudara. Kalau kemarin saya baca di media sosial, serem Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini banyak peristiwa bunuh diri, banyak peristiwa dibunuh orang tua dan sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Jadi buat kita pakai mereka terus Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus Engkau curahkan bagi mereka Tuhan Yesus. Dan Engkau berikan mereka hikmat untuk memimpin jemaat yang sudah Engkau percayakan kepada mereka. GSCPDI El Shaddai Home di Getasan ini. Sekali lagi Tuhan Roh Kudus terus yang mengarahkan mereka terus, yang menuntun mereka terus. Kekuatan, kesehatan, sukacita selalu menyertai mereka. Berkati juga Edi Tuhan, Pak Edi sebagai koordinator nantinya di sini, dan Liz juga sebagai istrinya. Tuhan, biar mereka boleh satu tim untuk melayani Tuhan di tempat ini. Dan Tuhan, kami percaya, sekali lagi Tuhan, kami berdoa, Tuhan ada satu permintaan doa gereja ini Tuhan. 75 jemaat ada di tempat ini. Kami percaya itu Tuhan Yesus, kami percaya, karena kami minta di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami memberkati ulang tahun gereja GSCPDI ke-6 tahun ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang ajaib, Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Kita akan meniup lilin bersama-sama. Kita nyanyi tiup lilinnya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong tumpangnya, potong tumpangnya, potong tumpangnya, potong tumpangnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi tumpangnya, bagi tumpangnya, bagi tumpangnya, bagi tumpangnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi tumpangnya, bagi tumpangnya, bagi tumpangnya, bagi tumpangnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu Gembala. Sekali lagi selamat ulang tahun buat GSCPDI El Shaddai Kenteng Getasan. Semoga semakin diberkati Tuhan di dalam pelayanan Tuhan. Amin. Saat sore hari ini saudara, saudara mau tadi dibagikan lilin. ya Pak. Ya. Terima kasih untuk kehadirannya Bapak Rohani, Bapak RT, dan juga
sekitar di Genasan ini. Terima kasih untuk semuanya, untuk kehadirannya. Ya, sekali lagi saya menghimbau kepada Bapak Ibu semua. Tadi ketika datang sudah dibagikan lilin. Coba lilinnya dipegang kemudian dibalik. Ya, di situ ternyata ada nomornya. Ya, ada nomornya. Nah, sebelum nanti ada doorprize ulang tahun. Nah, kita akan ini doorprize yang awal-awal dulu. Satu dulu. Sudah ketemu nomornya, Bapak Ibu? Sudah ya. Kalau sudah, di sini ada lintingan-lintingan kertas yang nanti saya mencoba untuk mengambilnya. Bukan saya. Nanti kalau saya kurang baik. Nah, saya akan minta Kak Wahyu untuk mengambilkan satu nomor supaya nanti diambil dan akan dibuka nomornya. Tolong Kak. Saudara, kita mengangkat kedua tangan kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah engkau pekerjaanmu, diberkatilah engkau ternakmu, diberkatilah hasil kebunmu, diberkatilah hasil usahamu. Sekarang kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita menerimanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita. Panjang umur dan bahagia, umur panjang, umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Sekali lagi, umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Sekali lagi, umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Masih tetap bangkit berdiri saudara. Di hari ulang tahun yang ke-6 ini GSJPD Elsa de Home, kita berharap bahwa gereja ini bukan hanya tumbuh secara gedungnya saja, tetapi harapan kami jemaat adalah gereja ini bisa bertumbuh secara rohaninya. Jemaat diberkati Tuhan, baik dalam pekerjaannya, baik secara rohaninya semakin cinta Tuhan. Dan tentunya juga Bapak Ibu Gembala semakin diberkati dalam pelayanannya. Untuk itu kami mohon dengan hormat Bapak Firman bisa mendoakan gereja ini. Oke.
Kita naikkan satu lagu dulu. Ku naikkan syukur padamu. Allah begitu baik, amin. Buat gereja ini 6 tahun, begitu luar biasa. Pimpinanmu dari sehari ke sehari, dari bulan dan dari tahun dan 6 tahun hari ini. Kami melihat Tuhan bekerja di gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hamba-Mu berdoa. Bapak Ibu Saudara bisa mengucapkan selamat Natal kepada anak ini saudara. Selamat Hari Natal.